muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Hari baru, harapan baru. yang baru. Sehat semua? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita ada di tempat ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kalau kita ada sampai saat hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita beribadah sama Tuhan saat sore hari ini, beri waktu yang terbaik bagi Tuhan. Sudah begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sewajarnya dan sepatutnya sore hari ini kita beri yang terbaik. Lihat puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita memuji karena kita mencintai Tuhan. Kita memuji karena kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kami percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
sini Bapa. Kami terima kemenangan lepas kemenangan ya Allah. Kalau kami ada sore hari ini Tuhan, itu karena Engkau yang memberikan kami kemenangan Allah. Ya, hari-hari yang kami lewati Tuhan, ada air mata, ada tangisan yang kami serukan, ada doa-doa yang kami naikkan. Namun kalau sampai saat ini kami boleh ada, kami percaya kami terima kemenangan yang daripadamu ya Bapa. Sore ini kami mau beribadah kepadamu. Berkati ibadah ini Tuhan, biar kami boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah peribadatan kami sore hari ini. Kuduskan setiap kami, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau kuduskan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami saat ini sepakat menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Siaplah kami beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat, amin. Amin. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangannya. Oh, saya nggak punya masalah. Ada? Ada? Gak ada. Haleluya. Sepanjang kita ada, tetap kita punya masalah. Namun kita pasti bisa melaluinya. Haleluya. Di badai topan dunia. Berdiri Bapak Ibu. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindungan. oh ya Yesus. Yesus membantu di dunia. Di dunia, di dunia, Ya Yesus gunung baru di dunia. tempat perlindungan teguh ya Yesus. Ya Yesus gunung baru di dunia. Oh di dunia di mana? Di dunia. Iya Yesus gunung baru di dunia. tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus tempat perlindungan kita. Amin. Haleluya. Karena kita punya Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin. Sama kita. Yesus. Tuhanku ajaib, Amin. heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Untuk selama-lamanya
ajaib. Oh, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi, Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. 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 Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya. Amin. Untuk selama-lamanya. Untuk apa? Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Amin. Saya ngeliat dari depan mukanya kayaknya masih ada beban, persoalan. Haleluya. Tanggalkan. Amin. Kita naikkan pujian kita, agungkan Dia. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak. Dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Di mana? Di pihak kita. Terpujilah. Amin. Tuhan terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya Pada kita. sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah. Amin. Angkat kedua tanganmu. Yes. Amin. Amin. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita.
beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Allah yang kita punya adalah Allah yang luar biasa. Dia ajaib, dia dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Engkau yang luar biasa Tuhan. Walaupun ada beban yang menghimpit kami, ada persoalan yang menekan kami Tuhan, namun kami melihat Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan, kalau setiap persoalan masalah yang ada, Engkau memberikan kami kekuatan. Kami mau tetap percaya kepadamu Allah, tanpa syarat apapun Tuhan. Kami mau katakan kami mencintai akan Engkau Tuhan. Ku tak menyerah, kami gak mau menyerah Tuhan. Oh Yesus Bapa, terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap
syarat kami tetap percaya kepada Engkau Yesus. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah sumber pertolongan kami. Engkau sumber pengharapan kami, yang selalu membuat hari-hari hidup kami menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa buat mujizat-Mu yang dinyatakan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, atas keluarga kami, atas apapun yang kami sedang kerjakan hari-hari ini. Semua karena mujizat Tuhan. Kami punya napas hari ini, kami punya kekuatan yang luar biasa hari ini, kesehatan yang luar biasa. Semua datang dari Engkau Yesus. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Memberkati setiap kami yang mendengarkan pujian ini Bapa. Maka sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Bapa. Setiap pesan firman Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa buat setiap kami yang mendengarkan ya Bapa. Bahkan setiap kami yang mendengarkan melalui online siaran langsung ini, Tuhan juga berkati kami Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Saudara bersemangat. Amin. Saudara tetap punya semangat. Amin. Puji Tuhan. Semangat kita harus luar biasa. Kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Juni ini. Saya berharap kita semua semangat terus dalam mengiring Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang 11. Sama-sama kita baca ya ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau setiap kita kalau dengar firman Tuhan yang datang buat kita, terus kalau firman itu jadi rema buat hidup saya dan saudara, maka sesungguhnya kita harus punya respon yang kuat, respon yang menyala-nyala. Amin. Entah apapun keadaan kita hari ini, belum ketemu jawabannya, nggak peduli. Yang penting kalau saya udah dengar firman, terima firman hari ini, saya harus terima dengan respon yang semangat, punya respon yang menyala-nyala. Amin. Saudara mau menyala-nyala dalam Tuhan? Amin. Coba angkat tangan yang menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Amin. Soalnya hari ini temanya menyala-nyala. Saudara harus nyala-nyala sama Tuhan. Kalau saudara menyala-nyala semangat, saya juga korbannya tambah semangat. Amin. Puji Tuhan. Soalnya saya Selasa ambruk saya. Berapa hari ambruk, kepala kayak ditiban apa gitu, berat banget. Seperti mau batuk, mau flu tapi nggak jadi gitu. Dan saya kadang-kala kalau bisa menghindari obat gitu. Jadi kadang-kala ya antara sedikit berbohong, antara jujur. Kalau istri telepon bilang, obatnya tadi udah diminum. Padahal nggak diminum. Karena saya lebih suka saya tidur aja gitu. Tapi kok nggak selesai juga ya. Saya udah tidur seharian Tuhan. Saya udah coba cari kerjaan biar saya keringetan. Nggak juga. Saya semangat nih. Tetap juga memang udah fisik ya, tetap drop. Terus pusing kepalanya kayak apa gitu. Saya nggak ngerti gitu. Udah Rabu saya bilang Tuhan kita mau ibadah doa nih. Kasih saya kekuatan sehingga saya nggak pusing kepalanya. Puji Tuhan nggak pusing gitu. Tapi sampai rumah tidur, besok pagi bangun masih juga kadang oyong gitu. Saya juga bingung kenapa nih oyong saya. Mabok laut atau apa. Terus istri saya berangkat kerja bilang, kalau nggak yuk ikut sama aku kalang pagi ini sekalian ada kontrol. Yuk kita periksa aja lah. Habis kamu pusingnya nggak kelar-kelar itu. Minggu kan depan kan udah berangkat ke Medan pelayanan. Gimana caranya? Udahlah, iya tenang aja. Berangkat aja dengan damai dulu. Saya mau tidur lagi istirahat. Saya tidur istirahat. Puji Tuhan. Dan hari ini sih udah nggak pusing. Dan saya berharap kita semua juga tetap menyala-nyala. Amin. Saudara, kita akan belajar ada banyak kebenaran Tuhan. Kata Tuhan mau gini. Semangat saya dan saudara itu harus menyala-nyala. Seperti tadi lagu di awal bilang apa? Jangan pernah menyerah. Amin. Jadi bukan sekedar nyanyi bilang ku tak menyerah. Bukan sekedar ku tak menyerah. Betul-betul gak mau menyerah. Betul-betul punya semangat yang menyala-nyala. Rohnya tuh menyala-nyala.
Sehingga apapun persoalan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini ke depan, kita tetap terus mengiring Tuhan dengan menyala-nyala. Dan satu kebenaran yang luar biasa adalah Tuhan katakan gairah dan semangat kita menyala-nyala bukan sekedar kita jalani hidup ini, tapi yang modal utama pertama yang harus kita lakukan adalah cara kita berdoa. Waktu kita berdoa, berdoalah dengan menyala-nyala. Amin. Berdoalah dengan menyala-nyala. Tapi nanti kita akan lihat kebenaran ini, nggak semuanya saya kupas karena banyak poin yang harus kita nanti belajar. Ada banyak firman Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana berdoa itu menyala-nyala. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pendek sekali ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sama-sama dengan semangat kita katakan, tetaplah berdoa. Wih, amin. 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 Tetaplah berdoa. Katanya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation, dibilang gini. Pasti ada di depan lagi. Kita baca lagi ya. 1, 2, dan 3. Berdoalah tanpa henti-henti. Berdoanya berarti nggak boleh stop. Tapi tanpa henti-henti. Bagaimana saya dan saudara bisa berdoa tanpa henti-henti? Bagaimana saya dan saudara bisa punya semangat, punya doa yang tetap terus berdoa tanpa henti-henti? Lihat ayat selanjutnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Tadi kan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saudara kalau mau catat nanti baca lagi di rumah. Iya ya. Tuhan selalu kasih pesan dengan urutan yang luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dia bilang apa? Janganlah padamkan roh. Saya renungkan firman Tuhan ini gini. Ternyata antara tetaplah berdoa atau berdoa tanpa henti-henti dengan janganlah padamkan roh menjadi satu keterikatan yang nggak bisa dipisahkan. Amin. Dengan kata lain gini, jika saya dan saudara berhenti berdoa, maka padamlah roh kita. Kalau kita berhenti berdoa, maka padamlah roh kita. Padahal firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Berdoa nggak boleh henti-henti. Jangan padamkan rohmu. Ketika kita berhenti berdoa, berhentilah, padamlah roh kita. Secara otomatis padam roh kita. Makanya orang Kristen, orang percaya gampang sekali lihat dia padam. Ketika dia sudah nggak punya lagi waktu-waktu berdoa, padamlah rohnya. Saudara kalau mau jujur, pelayanan yang orang lain nggak banyak suka adalah dan nggak terlalu favorit. Biasanya pelayanan apa? Doa. Betul ya? Tapi nanti saudara, kalau saudara nanti diangkat, terus saudara didedikasi Tuhan, punya karunia pendoa di tempat ini, setialah berdoa. Karena ternyata saudara, itu penting buat Tuhan. Cuma banyak orang nggak terlalu favorit. Tapi kalau udah seminar bicara tentang keuangan, bicara tentang sukses, bicara tentang kepemimpinan, yang ikut banyak. Belum tentu, tapi ketika seminarnya temanya tentang doa. Udahlah. Paling itu juga ayat-ayatnya diulang-ulang. Namun kita lupa bahwa sesungguhnya kuasa dari perjalanan hidup saya dan saudara dalam kita mengiring Tuhan justru adanya di doa. Amin. Kita bisa ada sampai hari ini karena ada doa. Amin. Kita bisa kuat hadapi badai kayak apapun karena ada doa. Makanya kemarin kita udah belajar pondasi dasarnya harus kokoh, harus kuat. Kalau doamu kuat, badai apapun, angin kencang apapun, ya paling goyang-goyang kanan kiri aja. Habis itu tegak lagi, nggak pernah bisa padam. Karena semangat doanya tetap menyala. Amin. Dan saudara harus ketahui bahwa setan pun tahu kalau ketika kita sudah tidak bergairah lagi di dalam berdoa, maka setan tahu hidupnya masih hancur. Sehingga bikin orang Kristen hancur hidupnya sangat mudah buat setan. Dia bikin kita malas berdoa. Udah tenang aja, pelan-pelan juga dia ambruk. Karena pelan-pelan sudah padam. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri sebelah kita, bilang semangat yo. Amin.
semangat. Amin. Semangat. Amin. Kadang-kala memang apa ya? Saya juga kadang kalau lagi letih gitu, betul loh. Aduh, bangkit dari tempat tidur tuh. Bohong lah, nggak mungkin lah. Apa iya pendeta gembala sidang terus, nggak manusia, ini manusia nih. Kadang-kala kan capek gitu, lagi capek. Aduh, kadang-kala saya bercanda sama istri saya bilang, ya 5 menit lagi baru kita mulai doanya, nyembahnya. Tapi kadang enggak, tetap juga duduk gitu loh. Ambil ancang-ancang doa, nyembah sama Tuhan. Karena memang menyadari kekuatan cuma di situ. Amin. Kekuatannya cuma di situ. Di luar sana godaannya banyak. Di luar sana banyak banget tantangannya. Maka kalau nggak punya doa yang kuat sama Tuhan, nggak menyala-nyala, nggak punya semangat doa, ambruk. Saudara gini, kenapa kita rohnya harus menyala-nyala? Karena sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang roh. Amin. Maka jika dia roh, saya dan saudara harus tahu bahwa dia akan memimpin kita bukan melalui daging ini. Dia nggak pimpin kita melalui daging saingan, saudara. Tapi dia pimpin hidup kita melalui roh kita. Amin. Jadi saudara mau nggak sehat pun dagingnya, kata Tuhan nggak persoalan. Udahlah, kamu juga sih nggak mau rawat dengan baik. Tapi yang penting rawat baik-baik itu rohmu. Karena aku pimpin hidupmu, aku terangi jalanmu melalui rohmu. Nanti kita akan lihat tuh. Tuhan cuma bisa bicara melalui roh kita, bukan daging kita. Dia gak ada urusan dengan daging kita. Karena daging kita pun nanti selesai. Cuma ada di tempat yang baka, tempat yang kekal roh kita. Dia bimbing saya dan saudara, dia pimpin setiap perjalanan kita hanya melalui roh kita. Namun apa yang terjadi? Seringkali roh kita, spirit kita itu yang redup. Kalau udah redup, udah padam, nggak bisa dia pimpin kita. Bagaimana dia bisa bicara? Roh Kudus gimana bisa bimbing kita? Gimana Roh Kudus bisa bicara dalam hati kita? Sementara roh kita padam. Dia nggak bisa kasih pesan sama kita karena roh kita sudah nggak nyala. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Perhatikan ayat ini. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Perhatikan baik-baik nih. Roh manusia apa? Pelita Tuhan. Roh manusia pelitanya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Siapa yang bisa selidiki hati kita? Pelita Tuhan ini yang menyala-nyala, ini yang bisa menyelidiki hati kita, sehingga kita bisa tahu nih kadang-kala hati kita lagi gak beres karena ada roh itu yang menyala-nyala. Kalau dia sepanjang dia nyala hidup, kita bisa tahu, oh saya lagi gak beres nih, oh nggak boleh nih, hati saya nggak boleh gini nih, nggak boleh jadi sombong saya, nggak boleh gini nih, nggak boleh nih, nggak baik, hati saya jadi khawatir, nggak baik. Kita jadi tahu, kita bisa selidiki ini hati kita. Kenapa? Ada pelita itu tetap menerangi kita, sehingga nggak heran kalau udah rohnya yang redup, maka orang itu akan mudah sekali untuk sakit hati, mudah sekali kecewa, mudah sekali tersinggung. Kadang-kala cuma urusan yang kecil aja, tiba-tiba tersinggung. Padahal kalau dipikir-pikir atau ngobrol-ngobrol baik-baik dengan akal sehat, iya kemarin kenapa mesti saya tersinggung? Padahal urusannya urusan kecil, tapi jadi besar. Kenapa? Nggak ada pelita lagi, udah redup, udah padam, nggak bisa menerangi, nggak bisa menyelidiki. Ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu harus kita lakukan. Saudara, tidak perlu heran jika ada orang-orang yang hidupnya bahkan memilih jalannya sendiri dan tidak mau mengikuti arahan Tuhan. Dia jalan dengan caranya sendiri, ambil keputusan dengan keputusan sendiri, tidak pernah minta keputusan Tuhan, tidak pernah minta bimbingan Tuhan, tidak pernah minta arahan Tuhan. Karena apa? Memang roh yang ada di dalam dirinya sudah padam. Nanti kalau udah gagal, udah hancur, dia baru datang sama Tuhan. Tuhan bingung mau gimana awal menyelesaikannya, sementara sudah hancur. Saudara, datang beribadah itu penting. Amin. Karena memang firman Tuhan juga mengajar itu kan.
Lebih baik kan? Keuntungannya luar biasa kalau saudara datang beribadah. Tapi ingat baik-baik, sekalipun kita datang beribadah, aktif melayani. Tapi kalau pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita tanpa arahan Tuhan, maka sesungguhnya kita harus selidiki ada yang salah. Berarti pelitanya padam. Karena orang yang melayani Tuhan, orang yang datang beribadah sama Tuhan, setiap dia bergerak, dia pasti minta pimpinan Tuhan. Amin. Sekali lagi, roh itu yang membimbing kita. Amin. Pelita itu yang bisa menyelidiki hati kita. Roh itu yang nanti menunjukkan jalan mana yang kita harus ambil. Keputusan apa yang kita harus buat. Dia yang pimpin saya dan saudara. Jadi kalau sudah padam, nggak bisa dia pimpin kita. Makanya nggak heran ada orang Kristen, ada orang percaya, tiba-tiba hatinya jadi serakah. Padahal dia anak Tuhan. Hatinya serakah. Karena apa? Rohnya padam. Pelitanya padam. Anak Tuhan, sekolahnya tinggi, rajin ibadah, rajin melayani, sukses, tapi tambah lama hatinya serakah. Semuanya dikerjakan. Dia pikir semua jadi halal. Terus kalau kita dengar siapa itu anak Tuhan, kok gitu anak Tuhan ya itu, gak usah heran. Bukan soal urusan anak Tuhannya, tapi karena pelitanya sudah padam. Tapi sepanjang pelitanya masih menyala, dia mungkin akan punya hati yang diselidiki. Gak beres ini. Kenapa saya pelihara nih hati yang serakah? Kenapa saya pelihara hati yang selalu kecewa, selalu curiga terus sama orang? Ini gak boleh nih. Pasti gelisah hatinya. Amin. Ada pelita itu yang menyelidiki hatinya. Tapi ketika itu padam, gak bisa lagi menyelidiki. Saudara, saya ingin beritahukan bahwa perjalanan hidup saya dan saudara ke depan di tahun-tahun ini atau mungkin nanti kita masuk, Tuhan izinkan masuk di tahun yang 2025. Ingat baik-baik, mungkin saja perjalanan kita, perjalanan berikutnya adalah perjalanan yang tantangannya itu luar biasa. Mungkin juga kesulitan yang luar biasa. Bahkan mungkin saja godaan yang luar biasa. Tapi kalau kita tetap ada di dalam roh yang menyala-nyala, maka perjalanan sesulit apapun, tantangan sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, selalu ada terangan Tuhan yang memimpin kita. Amin. Apalagi kalau saudara kerohanianmu ingin bertumbuh, lebih naik, lebih besar. Amin. Amin. Kan tema kita tahun ini kan? Tema ulang tahun kita, lebih naik, lebih besar. Maka kata Tuhan, rohmu harus menyala-nyala. Amin. Karena menyala-nyala lah kau bisa naik. Kau bisa naik, kau bisa naik, kau bisa naik. Tapi kalau padam, kau sulit untuk naik. Kau akan jatuh ke bawah. Rohmu harus menyala-nyala. Paulus tadi sampaikan kepada jemaat di Roma, ayat yang di awal kita baca. Saya ulangi lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Amin. Kalau hari ini saudara melayani Tuhan dengan penuh semangat, teruslah rajin melayani Tuhan dengan semangat yang sama. Kalau hari ini saudara semangat berdoa, semangat menyembah Tuhan, teruslah semangat berdoa dan menyembah Tuhan dengan semangat yang sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Orang yang spiritnya menyala-nyala, maka orang itu akan mencari dan bergerak dengan spirit yang mengalir dalam hidupnya lewat pelayanannya. Ada spirit Tuhan yang mengalir dalam hidup saya dan saudara. Itu lewat spirit itu saudara bisa melayani. Sehingga waktu kita melayani bukan karena kita, tapi karena roh itu yang ada di dalam saya dan saudara. Amin. Roma 12 ayat 11 kita akan baca dalam terjemahan masa kini. Saya suka dengan terjemahan ini. Roma 12 ayat 11. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, dan 3. Bekerjalah apa? Rajin. Terus jangan malas. Amin. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Bilang sama sebelah kita, jangan malas. Amin. Jangan semalas. Amin. Rajin. Amin. Kalau nggak rajin nggak nyala. Amin.
Coba saudara bayangkan kalau saudara punya anak malas terus. Jangankan rohnya, tulang-tulangnya juga letoy. Karena nggak pernah diajak bergerak, diam terus di atas kasur. Padahal usianya masih muda. Pasti disuruh jangankan lari, suruh jalan cepat aja, jatuh tumbang. Karena malas, nggak pernah dipakai nih, dilatih tubuh ini. Sama dengan roh ini, kalau nggak pernah dilatih untuk rajin, untuk semangat, lama-lama padam. Walaupun kita melayani sebagai aser, jadilah aser yang punya semangat yang menyala-nyala. Amin. Nggak harus ada di depan ini, baru saudara punya semangat. Amin. Sekalipun mungkin saudara cuma berdiri atau duduk di bangku, cuma jadi penyanyi, ikut nyanyi, menyembahlah dengan semangat. Berkatnya sama dari Tuhan. Amin. Saya berdoa kita semua jemaat Tuhan, spiritnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Bahkan di dalam pertempuran hari-hari ini, di dalam perlombaan hari-hari ini yang kita akan jalani. Karena pertempuran hari-hari ini sesungguhnya kita tidak bisa hadapi dengan daging kita. Kita hanya bisa hadapi dengan spirit yang menyala-nyala. Amin. Kita nggak bisa hadapi persoalan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit dengan daging kita. Tapi kita bisa hadapi itu dengan roh kita yang menyala-nyala. Saudara mau menyala-nyala? Masih menyala-nyala? Sekarang kita akan lihat apa yang bisa menyebabkan sesungguhnya gini, roh atau semangat saudara-saudara itu bisa jadi padam. Yang pertama, kita seringkali lupa untuk mengambil waktu dalam penyembahan dan doa pribadi dengan Tuhan. Betul ya? Betul apa betul? Kita sering lupa, bahkan lama-lama akhirnya jadi banyak lupa. Amin. Bukan Tuhan gak tolong kita, bukan Tuhan tiba-tiba padamkan roh kita, bukan. Tapi kita sendiri yang lupa. Saudara coba bayangkan kalau saudara gini, bukan karena niat puasa, tapi kalau saudara lupa makan, lupa minum, karena ingat kamu, lupa makan, lupa minum, ingat kamunya yang daging. Lemas gak? Lemas. Emang yang daging bisa beri kita kekuatan tanpa kita makan. Ada asupan yang dimasuki ke dalam tubuh ini. Kita nggak mungkin punya daya bisa bergerak. Mana bisa kita buat apa-apa? Sama dengan roh saya dan saudara. Kalau kita udah mulai lupa untuk membenahi roh kita, isi roh kita dengan firman Tuhan, dengan doa yang menyembah dengan Tuhan, maka lambat laun pun roh kita akan padam. Pertanyaan sekarang, apakah saudara masih punya waktu hari-hari ini menyembah Tuhan? Amin. Tapi saya tambahin pertanyaannya, apakah saudara masih punya waktu hari-hari ini menyembah Tuhan secara Amin. Amin. Iman kita bukan iman yang ngegrup, tapi iman kita iman yang personal sama Tuhan. Karena tantangan kita, tantangan yang dihadapi bukan tantangan grup, bukan keroyokan kita, bukan. Tantangan kita setiap orang, setiap pribadi masing-masing secara personal. Saya punya tantangan, saya punya kesulitan sendiri, saudara juga punya tantangan sendiri yang harus dihadapi. Makanya kita perlu roh Tuhan. Kita perlu hati kita, roh kita tetap menyala-nyala. Oleh sebab itu jangan lupa ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Amin. Sembahlah Tuhan dengan cara saudara. Saudara nggak akan dinilai kok mana yang bagus, mana yang layak. Enggak sama Tuhan. Ambil waktu lah 5 menit, 10 menit. Kalau saudara bisa bertempur dengan banyak waktu dengan perkara-perkara daging ini, masa saudara nggak bisa bertempur dengan perkara-perkara roh saudara. Amin. Isi ini biar tetap menyala. Pastikan biar tetap menyala. Yang kedua, apa yang membuat kadang menyebabkan roh kita bisa padam? Persoalan yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian bisa buat spirit kita padam. Saya karena waktu lihat ini kebenaran ini, saya pikir iya ya. Ada orang Kristen sepertinya terlihat tampilnya menyala-nyala, tapi ternyata banyak persoalan yang dia simpan. Banyak masalah yang cuma dia simpan seorang diri. Itu kadang-kadang justru menghambat rohnya untuk tetap menyala-nyala.
Kalau mau jujur, ada orang-orang memang nggak mau cerita persoalannya sama anak Tuhan, betul ya? Terus dia bilang alasannya apa? Habis Pak Pendeta kalau cerita nanti satu gereja semua tahu persoalan saya. Terus jadi obrolan lagi di satu gereja, sehingga lebih baik tidak diceritakan. Sepertinya baik. Tapi kenapa kita nggak ambil yang oke lah, yang tadi kita pikir nanti akan diceritakan lah. Tapi nggak apa-apa, biar aja diceritakan. Tapi mungkin saja di antara orang-orang yang satu gereja ini, masa nggak ada orang-orang yang baik, terus tiba-tiba punya hati yang berdoa buat kita. Amin. Karena dia dengar persoalan itu, terus dia doa buat persoalan kita. Adalah memang orang-orang yang bicaranya bukan bisa menyelesaikan persoalan kita, tapi bisa jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai itu bisa jadi menyelesaikan dan membantu persoalan kita. Tapi yang luar biasa, kadang-kala kita suka bilang gini, saya lebih percaya cerita sama orang di luar sana. Mulutnya mungkin gak ember, tapi memang gak ember, tapi dia gak pernah bisa selesaikan persoalan kita. Jangankan menyelesaikan persoalan kita, doain kita pun dia gak pernah, memang dia gak bisa doa. Kenapa kita gak cerita saja sama orang-orang itu juga suatu saat dia akan berdoa buat kita. Saya dorong saudara, tidak perlu malu dengan persoalan saudara. Amin. Tidak perlu amin. Gak usah saudara akan tidak tampil dengan keadaan yang gak ada persoalan. Padahal banyak persoalan yang kita simpan-simpan dan tidak selesai berlarut-larut. Itu yang membuat ada banyak orang Kristen sepertinya di gereja, sepertinya melayani Tuhan, tapi lambat laun rohnya padam. Mudah sekali hancur, mudah sekali hilang. Karena tadi itu dia pikir dia hanya bisa menyelesaikan persoalan dia dengan seorang diri. Bahkan yang kadang-kala orang kalau udah punya persoalan, udah babak belur, baru datang ke hamba Tuhan, baru mau konseling. Sementara persoalannya sudah kusut, udah kayak benang kusut, nggak tahu gimana menyelesaikannya. Biasanya nih saya mau jujur buat saudara, atau mungkin banyak pendeta lah, kalau mau jujur, biasanya akan punya jawaban yang sama. Kalau udah ketemu dengan persoalan, kalau saya udah diceritakan sama seseorang, dia punya persoalan, aduh saya dengar udah kusut banget. Paling saya cuma bisa bilang gini, jadi klise memang, saya bantu doa ya. Amin. Saya cuma bisa bilang apa? Saya bantu doa ya. Gak tahu mau gimana lagi dari awal menyelesaikannya. Kan waktu diceritakan dari urut, aduh, loh kok udah kesini, ya gimana lagi mau ngulang? Kenapa enggak dari awal? Ada persoalan yang kita anggap nih, aduh gimana saya harus hadapi nih, tanpa ambil keputusan diri kita sendiri, sehingga membuat kita jadi justru babak belur. Minta arahan dari Tuhan, minta bimbingan dari Roh Kudus, datang sama hamba Tuhan, tanya sama rekan-rekan sepelayanan, gimana ya saya punya persoalan nih, berat loh buat saya nih. Saya udah udah doa, udah saya coba sampaikan sama Tuhan, tapi saya mungkin ingin dengar nasihat dari banyak orang. Bagaimana harus saya hadapi persoalan ini? Jangan sampai udah persoalan babak belur baru saudara datang. Makanya biasanya siapapun orangnya tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikan persoalan kita. Akhirnya jawabannya cuma klise. Saya bantu doa ya Bu, saya bantu doa ya Pak, karena saya nggak tahu lagi mau buat apa. Ya cuma kita bantu doa lah. Ya semoga dengan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang baik. Bahkan kadang-kala ini, karena kemarin kita ngobrol terus saya jadi teringat, iya ya, ini kadang-kala kita suka latah. Saya pun dulu ikut latah. Kadang-kala kan kita suka dengar istilah gini ya, udah ada persoalan nih, seharusnya kita tahu persoalan ini bisa selesai. Tapi karena kadang kita pikir secara manusia kan, kata-kata ini wajar dan baik lah kalau terdengar lah. Karena kadang-kala dulu pun saya suka pakai itu ya juga ya. Biarlah waktu yang menyelesaikan persoalan itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kan kita suka bilang gitu, iya Pak Pendeta ya. Ya biarlah waktu Pak Pendeta, nanti akan selesai juga. Kemarin saya renungkan, Tuhan bilang, sejak kapan waktu bisa menyelesaikan persoalan? Amin.
Sejak kapan waktu bisa menyelesaikan persoalan? Apa tugas waktu? Saudara tahu tugas waktu nggak? Tugas waktu cuma kasih jam buat kita. Jam berapa saat ini? Sekarang jam berapa? Oh, udah jam 5. Itu tugas waktu. Apalagi tugas waktu, dia cuma bisa kasih waktu buat kita. Oh ya, ini hari apa nih? Ini minggu keberapa? Tanggal berapa ini? Tahun berapa ini kita sekarang? Itu tugas waktu. Ternyata Tuhan bilang, waktu tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan. Kenapa kamu tunggu waktunya? Orang jelas-jelas ini tidak bisa menyelesaikan persoalan. Makanya jadi benangku kusut. Waktu kita tunggu waktunya. Padahal mungkin waktu itu saudara bisa datang sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sharing mungkin sama orang-orang yang saudara anggap, ini bisalah buat saya bisa sharing. Tidak ada solusi yang bisa didapat untuk bisa menyelesaikan persoalan kita. Tapi kadang-kala tadi itu kita pelihara dengan baik dan kita pikir waktu akan menyelesaikan persoalan kita. Tapi tanpa disadari, waktu memang tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan kita. Karena hanya yang bisa menyelesaikan persoalan saya dan saudara adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi waktu tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan. Mulai hari ini jangan pernah biarkan persoalan itu berlarut-larut terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah biarkan persoalan berlarut-larut dalam rumah tangga kita. Amin. Terus kadang-kadang kita bikin, udahlah ya, nanti juga dia akan kembali lagi baik. Udahlah, kenapa nggak diselesaikan? Jangan tunggu waktu itu. Belum tentu waktu itu yang akan menjawab, karena memang nggak pernah bisa menjawab. Tugas dia nggak itu. Tugas waktu sekali lagi tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan. Saya ulang-ulang nih, karena saya lagi diberkati nih. Dia bilang tugas waktu tidak pernah menyelesaikan persoalan. Dia cuma bisa kasih kita jam, tanggal berapa, minggu keberapa ini, tahun berapa. Cuma itu tugas waktu. Dia tidak pernah bisa buat apa-apa. Namun waktu kita cari Tuhan, ketika muncul persoalan, cari Tuhan, maka Tuhan akan kasih kita jawaban. Yosafat diceritakan waktu menghadapi musuh yang datang, katanya di cerita itu bertubi-tubi datang. Yang satu datang, belum satu dibereskan, yang satu lagi datang, dia dengar lagi akan datang lagi pasukan. Semua datang seperti bersama-samaan. Makanya diceritakan Yosafat bingung, mau keluar mau masuk udah gak tahu lagi jalannya apa. Apa yang lagi Yosafat lakukan? Dia cuma datang sama Tuhan. Tuhan, aku gak tahu mau menghadapi musuh ini yang datang bertubi-tubi. Gak tahu menghadapi persoalan datang bertubi-tubi ini. Aduh, secara manusia gak sanggup untuk menghadapi. Tapi waktu Yosafat cari Tuhan, Yosafat ketemu kemenangan. Amin. Saudara mau alami kemenangan dalam hidupmu? Cari Tuhan, selesaikan persoalanmu. Amin. Selesaikan persoalanmu. Jangan simpan. Nanti itu lambat laun akan memadamkan roh saya dan saudara. Saudara mau sungguh-sungguh hari ini cari Tuhan, carilah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya mencari Tuhan di hari Minggu seperti ini, tapi carilah Tuhan di setiap waktu kita. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Amin. Ambil waktu walaupun sedikit, datang berdoa sama Tuhan. Ya, ada orang bisa berdoa menyembah 1 jam. Saudara mungkin gak bisa sampai segitu. Saudara puji Tuhan kalau bisa 10 menit, gak apa-apa, pakai aja waktu itu dengan baik. Datang sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dia tahu setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Roh itu akan tetap bisa menyelidiki hati kita. Pelitanya tetap terjaga, menyala. Sehingga itu yang bisa menyelidiki hati kita, keadaan kita. Ada hal-hal yang gak beres kita lakukan. Ada kecemaran kita kerjakan. Jadi tahu, karena pelitanya masih hidup. Tapi ketika dia sudah padam, kita gak pernah tahu. Kadang-kala padahal itu jahat yang kita kerjakan. Tapi kita pikir itu baik. Kenapa? Gak ada lagi yang bisa memberitahukan. Saya percaya saudara, hari-hari ini akan ditolong Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara tahu kisah tentang Zakheus? Zakheus waktu dengar mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dan waktu Zakheus ambil keputusan ingin jumpa dengan Tuhan Yesus, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin undang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Bukan tentang mujizatnya,
bukan tentang mukjizatnya. Tapi Zakius ingin ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia ingin tahu seperti apa model Tuhan Yesus. Dia ingin kenal siapa pribadi Tuhan Yesus. Sehingga waktu dia kenal, itu yang mengubah kehidupannya. Amin. Itu yang mengubah kehidupan Zakius. Bukan mujizat yang dikejar, tapi dia kejar tentang Tuhan Yesus. Dia cari pribadi Tuhan Yesus. Dia semakin ingin mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Saudara, jangan-jangan saudara jadi orang Kristen sekian puluh tahun, sesungguhnya saudara nggak pernah kenal siapa Tuhan Yesus. Siapa di sini kenal Tuhan Yesus? Saudara kenal nggak Tuhan Yesus? Amin. Saudara kenal nggak Tuhan Yesus? Jangan-jangan saudara ragu. Karena kalau orang yang kenal, seharusnya saudara nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, nggak perlu ragu, nggak perlu cemas, nggak perlu hatinya tiba-tiba serakah, karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Amin. Dia Tuhan yang menyediakan, bukan tentang penyediaan yang dia kejar, tapi dia kejar tentang apa yang dia kenal. Amin. Amin. Seorang anak kalau dia kenal orang tuanya dengan baik, dia kenal papa mamanya sejak kecil, selalu mengasihi hidupnya, pelihara hidupnya, dia nggak minta pun dicukupkan, segala sesuatu dirancangkan dengan orang tua dengan baik, rencana hidupnya anak ini dibuat sampai berhasil. Masa iya ada anak tiba-tiba keluar kamar, tiba-tiba dapat pewahyuan bilang, oh kayaknya saya mulai curiga nih papa saya, jangan-jangan nih mau cari keuntungan buat saya nih. Nggak mungkin. Anak yang baik ini, anak yang waras, dia akan tetap percaya orang tua saya selama masih ada pasti aman hidup saya. Amin. Amin. Maka saya dengan saudara pun sama. Ketika kita bangun pagi, kalau kita percaya sama Yesus yang kita kenal, waktu kita keluar melangkah, kita tahu saya pasti aman. Saya pasti aman, terpelihara. Amin. Walaupun nggak ada juga yang bisa berat kita dapati dari segala apa yang kita perjuangkan. Belum juga nih berhasil, tapi kita percaya Tuhan pasti pelihara hidup saya. Karena saya percaya sama yang saya kenal. Saudara mau datang sama Tuhan hari ini? Amin. Rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Amin. Kita gak bisa layani Tuhan tanpa roh kita menyala-nyala. Amin. Saudara akan bilang sama saya, Pak, capek. Pak pendeta, janganlah saya terus jadwalnya, janganlah di rumah saya terus doanya, capek, apalagi mikirin aduh kasih makan apa nih nanti tamunya hadir. Padahal dari awal kita udah sepakat gak perlu kasih makan. Tadi itu kadang-kadang kita jadi khawatir, padahal sesungguhnya apapun saudara sediakan, berkatnya kan bukan datang dari manusia, datang dari Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi, jangan padamkan roh kita. Kalau saudara punya persoalan hari ini, minimal datang sama Tuhan, ceritakan sama Tuhan. Jujurlah sama Tuhan. Tuhan, aduh udah terlalu bertahun-tahun saya bawa ini. Nah kenapa saya harus pelihara ya dosa ini? Kenapa saya harus bawa hal yang saya tahu ini gak baik buat saya dalam perjalanan hidup saya? Ini gak akan pernah bisa menolong saya. Karena ini daging. Daging gak akan pernah bisa nolong hidup saya. Saya butuh roh Tuhan. Pelita itu tetap menyala. Amin. Sehingga jalan saya nanti ke depan, sekalipun nanti memang kesulitannya besar, saya pikir gimana caranya Tuhan, aduh mustahil nih. Tapi karena ada roh Tuhan, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan bekerja buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara nyanyikan lagu ini. Kita mau ingat kebaikan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus. Sembah Dia. Karena sepanjang hidup ini, sepanjang hidup saya dan saudara, Yesus itu setia buat kita. Ku cintakan orang menyata bagiku hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu.
suaramu. Amin. Tuntunku lewati api, Dalam gelap dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh kau Bapakku dan sahabat dan Sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan panjang hidupku. Oh, Sepanjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Tuhan. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Panjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi Tuhan. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. aku berserah datang menyembah. Hidupku bagimu. Kebaikan-Mu, Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Kebaikan-Mu berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku datang Tuhan, berserah datang menyembah. Hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Yesus, panjang hidup kami Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari sekali lagi datang kepada Yesus. Pastikan roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pastikan spirit kita tetap kuat menyala-nyala. Semangat kita semangat yang tidak pernah mudah kendor. Kita tidak pernah mudah menyerah dalam keadaan apapun, dalam persoalan apapun. Karena kita percaya selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada janji Tuhan, selalu ada mukjizat Tuhan yang tersedia buat saudara-saudara. Kemenangannya tersedia buat saudara-saudara. Penyembuhan terjadi buat hidup saudara-saudara. Pemulihan itu terjadi atas hidup saudara-saudara. Dia yang memberkati kita, Dia yang menjagai hidup kita. Langkah kita Dia atur dengan baik. Perjalanan hidup kita sekalipun mungkin ke depan pertempuran yang luar biasa, Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Aku ada di situ, selalu memimpin, selalu membimbing hidupmu. Pastikan terus rohmu menyala-nyala. Pastikan pelita itu tetap menyala, sehingga itu akan menerangi jalan-jalan kita, menerangi jalan-jalan yang mungkin tidak selalu rata. Ada jalan-jalan yang rusak, ada jalan-jalan yang lembah, yang jauh ke dalam, tapi itu tetap menerangi jalan kita. Pelita itu tetap menerangi jalan kita. Dalam keadaan gelap apapun, dunia ini gelap, tapi Tuhan bilang aku terang yang ajaib akan menerangi perjalanan hidupmu. Dunia boleh gelap, hidupmu tetap terang, berkatmu tetap melimpah-limpah. Arahkan hatimu hari ini kepada Yesus. Taruh tanganmu di dada, bilang Tuhan,
Mungkin ada persoalan yang aku terlalu banyak simpan. Ada kecurigaan kadangkala juga aku masih simpan. Aku kadangkala jadi kayak khawatir dengan hidup ini. Kayaknya ragu aku. Apa mungkin ya Tuhan bisa tolong hidup kami? Apa mungkin ya Tuhan atau keluarga kami bisa datang menyembah Tuhan? Udah sekian tahun, kayaknya nggak ada yang berubah. Tuhan bilang jangan padam, pastikan tetap menyala. Mungkin kau lupa untuk berdoa, kata Tuhan tetaplah berdoa, teruslah berdoa, semangatlah terus berdoa. Mungkin kau pikir kau lupa untuk menyembah Tuhan. Tuhan bilang sembahlah Tuhan, sembahlah pribadi Yesus. Datang di mana kau punya waktu kepada Tuhan. Entah di tengah malam sekalipun orang lain gak pernah lihat, datang saja sama Tuhan Yesus. Dia akan menerangi jalanmu, Dia akan menerangi langkahmu. Makasih Yesus. Katakan jamah hatiku ya Bapa. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala, roh kami tetap menyala-nyala ya Tuhan. Karena roh ini akan terus bekerja sama dengan roh-Mu Tuhan. Karena roh ini akan tetap bisa bekerja sama, dan roh Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan kami. Daging kami tidak akan pernah menyelesaikan keadaan kami, tapi roh Tuhan yang ada di dalam kami itu akan sanggup mengadakan yang baik dalam hidup kami. Kami tidak khawatir, kalaupun kami tahu Tuhan perjuangannya berat. Kami akan melangkah dengan kuat. Kami akan melanjutkan pendidikan juga. Kami tahu kami gak perlu khawatir, karena Tuhan yang sudah menyediakan dengan baik. Di mana kami akan ada, di universitas seperti apa, sekolah seperti apa yang Tuhan sudah janjikan, kami pasti ada di tempat itu. Tapi kami mau roh kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kami jadi pendoa, biarlah kami tetap setia berdoa. Tuhan tetapkan kami melayani bidang-bidang tertentu, biarlah kami tetap semangat melayani Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Kami mau bangun pondasi itu dengan kuat, karena kami tahu di luar sana ada godaan yang besar. Di luar sana dunia ini ada banyak kegelapan, ada banyak mungkin orang-orang yang butuh untuk dilayani. Kalau roh kami kuat, melalui roh itu akan mengalir hal-hal yang baik untuk kami bisa melayani orang lain. Kami bisa menerangi banyak orang karena roh yang kuat yang menyala-nyala. Terima kasih Yesus. Panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa firman yang sudah kami dengar sore hari ini Tuhan, biarlah roh-Mu terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Hingga apapun yang ada di hadapan kami tetap kuat ya Allah. Dan kami akan lihat kuasa-Mu yang bekerja saat kami tidak menjadi lemah, saat kami tidak menjadi takut ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu sore hari ini. Berkati terus hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Terus berikan hikmat marifat Tuhan. Engkau yang terus mengurapinya dengan urapan yang selalu baru ya Allah. Engkau yang terus menyertai langkah kakinya Tuhan. Bahkan kesehatan tubuh menjadi bagiannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan, persepuluhan yang akan kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan setiap kami ya Allah. Dan Engkau yang sudah berjanji Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100% ya Allah. Karena janji-Mu ya dan amin. Engkau yang memberkati makan minum kami, sandang pakan kami Bapa. Bahkan Engkau yang menjauhkan kami dari sakit penyakit kami saat kami membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memberi persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita akan ada ibadah doa di hari Rabu di kediaman Ibu Eli
di Tower E1 lantai 12 nomor 1 pukul 7 sore. Pengumuman yang kedua, kembali kita berlatih diri kita untuk berpuasa. Jangan lupa Bapak Ibu, walaupun tidak di kita akan doa puasa dimulai terakhir makan di hari Kamis malam dan kembali buka puasa di hari Jumat pukul 4 sore. Pengumuman yang berikutnya, di hari Minggu kembali kita ada ibadah, bahkan ibadah sekolah minggu di tempat ini pukul 4 sore. Dan pengumuman yang terakhir, saya cuma mengingatkan kalau kita akan ada anniversary gereja kita yang kedua. Kita adakan walaupun tanggalnya bukan tanggal 30, tapi kita adakan di tanggal 30 Juni di pukul 4 sore. Kita akan ada ibadah spesial, ibadah dan ucapan syukur. Melalui saat ini saya undang Bapak Ibu boleh bawa saudara, teman-teman untuk sama-sama datang ke tempat ini untuk beribadah bersama. Karena kita akan undang satu pembicara tamu, biarlah kita semua menikmati berkat dari Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur kalau kita sudah ada di tempat ini selama 2 tahun itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan di tempat ini. Itu saja pengumumannya, dan kita akan ibadah Padang di Taman Mini Impian Jaya Ancol. Salah. Untung konsentrasi dengarnya. Taman Mini ya. Taman Mini Indonesia Indah di 16 September. Iya 16 September ya. 16 September kita akan ada ibadah Padang. Jangan lupa harus daftar. Bayar berapa? Berdoa. Amin. Bapak Gembala sih maunya gratis. Tapi biar kita berdoa, amin. Biar semuanya harus ikut. Jadi jangan ada yang tertinggal. Amin. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Kita angkat pujian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, persembahan dijalankan. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Baik siang maupun malam, baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu ya Yesus. Ya Yesus batu di dunia, amin. Di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Mari Bapak Ibu saya undang kembali bangkit berdiri. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Bapak Ibu ingat tadi firman Tuhan, harus roh kita menyala-nyala. Karena saat apapun yang terjadi, ada Tuhan Yesus. Sekali lagi, di badai topan. Haleluya. Di badai topan dunia, siapa perlindungannya? Perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Iman. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia.
memberkati Tuhan saat sore hari ini. Kita naikkan pujian kita. Kami hidup Tuhan karena kami percaya ada roh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena walaupun masalah, tantangan yang ada, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman yang luar biasa yang kami boleh dengar, yang kembali mengingatkan kami Tuhan agar roh-Mu menyala-nyala di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak menyerah Tuhan. Ku tidak akan meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Amin. Dengan iman percaya kita mau katakan amin. Yes Lord. Amin, amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi angkat kedua belah tanganmu, katakan dengan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, oh yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Di penghujung ibadah ini kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang tidak hadir, apapun yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini, biarlah terus tangan Tuhan selalu ada menyertai mereka, memberkati hidup mereka, anak-anak mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Krista, Tuhan biarlah pemulihan dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri, sehingga Ibu Krista bisa kembali sehat seperti semula. Kalau ada ya hatinya yang kecemasan, Tuhan Engkau berikan penghiburan, Engkau beri kekuatan yang baru. Biar juga rohnya tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan sekali lagi buat setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu ya Tuhan, atas kehidupan keluarga mereka, pribadi mereka. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang tahu ya Bapa, Engkau yang mengetahui dengan persis Tuhan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Dan kami tahu Engkau yang Allah yang mencukupkan ya Tuhan, mencukupkan segala keperluan jemaat-Mu di tempat ini. Setiap keperluan-keperluan yang diperlukan semuanya diadakan oleh tangan Tuhan. Anak-anak jemaat Tuhan di dalam berkat Tuhan, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Malaikat surga selalu ada, menyertai, menolong, selalu memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Sepanjang minggu ke depan, apapun yang akan dikerjakan, dilakukan, biarlah ada perlindungan dari Tuhan, ada hikmat dari Tuhan, ada bimbingan, ada arahan dari Tuhan,
Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, keputusan sekalipun yang kami lakukan, biarlah semua didatangnya dari Tuhan. Urapi kami semua ya Yesus. Tambah-tambahkan bilang di tempat ini ya Bapak. Kami tahu di minggu terakhir kami akan anniversary kedua tahun. Kami lakukan ini bukan gagah-gagahan Bapak, tapi kami ingin mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Kami mungkin tidak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi ada hal yang mungkin kami bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, dan kami bawa hadiah yang terbaik ketika kami hadirkan jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Kami tahu itu hadiah yang terbaik buat Tuhan. Bukan tentang uang kami, bukan tentang pekerjaan kami, tapi tentang jiwa-jiwa yang baru. Ada keluarga-keluarga yang kami datangkan masuk ke dalam rumah Tuhan, dan mereka pun dipulihkan seperti Tuhan memulihkan kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Biarlah rumah Tuhan menjadi rumah yang penuh, rumah yang penuh dengan sukacita, rumah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Sehingga ketika setiap orang datang ke tempat ini, masuk ke dalam rumah Tuhan, mereka yang sakit pulang sembuh, mereka yang lemah pulang dengan kekuatan yang baru, mereka yang datang Tuhan alami mujizat dari Tuhan. Pertolongan Tuhan ajaib terjadi di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi Bapa, berkati setiap kami Bapa. Anak-anak kami mungkin masih dalam menyelesaikan studi, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Lanjutan studi yang berikutnya akan dikerjakan oleh anak-anak kami, kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang sudah mengatur dengan baik. Kami tidak perlu khawatir. Kami tahu Tuhan setiap langkah kami sudah diatur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati jemaat-Mu, berkati setiap umat yang ada yang menyaksikan siaran ini. Tuhan juga menolong hidup mereka. Apa yang hari-hari ini mereka sedang perlukan, Tuhan Engkau yang sanggup mengadakannya Bapa, dengan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami pulang, tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini, berpisah satu dengan lain. Kami masuk ke dalam rumah kami masing-masing. Hantar kami Bapa, pimpin langkah kami, kendaraan apapun kami tumpangi, semua di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya sepanjang malam ini kami juga bisa beristirahat dengan berkat Tuhan. Esok hari Tuhan telah berkati kami terus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur juga buat pelayanan kami hari ini. Kalau kami bisa melayani hari ini, itu semua anugerah-Mu yang besar buat kami. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita katakan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.